Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat Efrata maupun Jemaat Hermon, Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang doa maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari pada pagi hari ini kita satukan hati kita. Kita datang bersyukur, berterima kasih, menyembah Dia. Masuk ke ruang Maha Kudus Allah, ke tahta kasih karunia-Nya, membawa pujian, syukur kita. Oleh karena darah Yesus anak domba Allah, kita dilayakan, kita dipantaskan masuk ruang Maha Kudus, menyembah Allah yang kudus, berjumpa dengan Allah yang kudus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus anak domba Allah. Darah-Mu telah tercurah bagi kami. Kau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih Yesusku, anak domba Allah. Kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus. Di tahta kasih karunia-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu kami menyembah. Bersyukur kepadamu Tuhan, oleh darah-Mu Yesus anak domba Allah, Kau melayakkan kami. Oh, menyembah-Mu Allah yang kudus, kudus, kuduslah Kau Tuhan, ku sembah dalam kekudusan-Mu. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, ku sembah, sembah Kau Tuhan. Dengan penuh keberanian kami masuk tahta kasih karunia-Mu,
di tempat kudus-Mu Tuhan, dan kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan Maha Kudus, dengan darah anak domba ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus, dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, sembah Kau Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu kudus, nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus, dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, sembah Kau Tuhan. Ku menyembah-Mu, sembah Kau
sembah Kau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih Yesusku. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kebenaran kami, bukan karena kehebatan kami, masuk ruang Maha Kudus-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Yesusku, darah-Mu ya anak domba Allah tercurah bagi kami, Kau melayakkan. Kami ada dalam tahta kasih karunia-Mu, di tempat kudus-Mu kami menyembah-Mu. Kaulah kebanggaan kami Tuhan, Kaulah kemegahan kami Tuhan, Kaulah kepujian kami Tuhan, Kaulah kemuliaan kami Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, layaklah segala bangsa, layaklah setiap lidah mengagungkan, memuliakan, meninggikan Engkau Yesus. Menyembah-Mu
tengah umat-Mu Tuhan, dari segala suku bangsa, umat yang telah ditebus oleh darah-Mu, umat yang telah diselamatkan oleh darah-Mu. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau Yesus, Anak Domba Allah. Haleluya, 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 bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap kita, suku bangsa, semua makhluk dan bulan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian Anak Domba. Haleluya, 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 bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap kita, suku bangsa, semua makhluk dan bulan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sambil angkat hatimu, angkat tanganmu bersama-sama. Haleluya, haleluya, serukan haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan bulan. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya, 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 bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, 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 bagi Anak Domba. Haleluya, darahnya meneguhkan setiap kita, suku bangsa, sama makhluk dan berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya,
besar. Amin, amin. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Tuhan. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, benar Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Mari bangkitkan iman kita, katakan sebab Kau besar Tuhan. Kau besar, perbuatanmu lebih besar dari masalah kami, lebih besar dari pergumulan kami, lebih besar dari segalanya. Engkau Allah kami. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Sekali lagi kami nyatakan sebab Kau besar Tuhan. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Sungguh ajaib, ajaib, ajaib perbuatanmu. Haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan, terjadi karena kami percaya. Haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Benar Tuhan, benar Tuhan, benar Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sebab itu kami berdoa, kami berharap, kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Mari kita akan berdoa syafaat dan kita percaya Allah Maha Besar, mendengar, menjawab, dan bertindak buat kita. Ibu Sri nanti akan berdoa syafaat. Kami menghampiri Engkau pagi hari ini Tuhan. Bersyukur karena kesempatan yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami boleh bersekutu di dalam Engkau. Darah Yesus menyucikan dosa dan kesalahan kami. Dan pagi hari ini kami boleh merasakan betapa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang terlalu baik. Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih sayang Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Kami boleh menikmati betapa Engkau mengasihi kami. Dan kami percaya pagi hari ini mata-Mu tertuju untuk hidup kami. Siapapun kami yang ada Tuhan, baik yang ada di tempat ini, yang ada di ruang doa, yang ada di rumah kami masing-masing, semuanya tidak pernah terlepas dari pemandangan Tuhan.
Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena kesempatan yang sangat luar biasa Engkau menjadi pembela kami Tuhan. Karena Engkau sudah menyertai di dalam doa dan puasa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami. Kami boleh belajar Tuhan, untuk kami mengerti apa artinya kami berdoa dan puasa kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, kami percaya kami boleh belajar Tuhan, untuk mengoreksi diri kami, mengoreksi apa-apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Pagi hari ini kami bersepakat di dalam doa Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, Kau mau nyatakan kemuliaan-Mu untuk bangsa kami. Kau mau nyatakan damai sejahtera-Mu untuk bangsa Indonesia. Kau mau nyatakan kemurahan Allah turun atas kami. Kau mau nyatakan Tuhan kebebasan yang dahsyat untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hingga sampai pada saat ini bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sangat luar biasa. Kau memberkati bangsa Indonesia, memberkati pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Pada pagi hari ini kami bersepakat, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa Indonesia, Presiden beserta dengan Dewan Menteri yang ada. Tuhan, Kau memberkati mereka, Kau menolong mereka. Bahkan Tuhan, kami berdoa untuk para petinggi, para kepala-kepala daerah yang ada di Sabang sampai Merauke. Bahkan Tuhan, yang ada di kota-kota, pemimpin-pemimpin yang terkecil sekalipun yang sudah Tuhan pilih. Kami percaya Tuhan, roh hikmat akal budi menyertai mereka, pemimpin-pemimpin bangsa ini, ketika mereka melakukan tugas-tugas yang sudah disediakan. Kami percaya mereka melakukan seperti melakukan untuk Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kau mau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah bangsa Indonesia. Nyatakan Tuhan, nyatakan keamanan, nyatakan kebebasan, nyatakan sukacita. Kami mau Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Ketika nama-Mu ditinggikan, nama-Mu disembah, Yesus Kristus Tuhan kami percaya banyak lutut bertelut mencari Engkau. Banyak mulut mengaku bahwa Engkau Tuhan Allah yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh agenda politik yang ada di bangsa kami. Tuhan, Kau mau nyatakan kemuliaan-Mu turun atas bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak orang-orang percaya. Kau memberkati kami semuanya, untuk kami bergandeng tangan Bapa untuk mengisi kemerdekaan di bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami bersepakat berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Handoyo Lim Tuhan, beserta dengan jajarannya, beserta dengan pengurus baik di Immanuel Community, bahkan di Ephrata. Tuhan, kami menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan yang ada ke 11 gereja yang ada di Immanuel Community. Tuhan, Kau memberkati mereka, bahkan untuk pengurus yang ada di Ephrata, pengurus-pengurus yang ada di 11 gereja yang ada Tuhan, biar kiranya Roh-Mu terus memberkati, Roh-Mu terus memberi kekuatan sukacita. Bahkan Tuhan, ketika hamba-hamba Tuhan, pengurus, bahkan pengurus-pengurus yang lain, ketika mereka melakukan pelayanan, kami percaya Roh-Mu terus menyertai mereka Tuhan. Terima kasih buat keberadaan Ephrata juga kami menyerahkan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan kami mau serahkan dalam kehidupan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan, pengurus-pengurus di Ephrata, mereka
dipenuhi dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kota Semarang yang kami kasihi. Kami menyerahkan kota Semarang. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan memberkati kota Semarang, sehingga kota Semarang menjadi kota yang dipenuhi dengan keamanan, dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita, karena kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kota Semarang. Terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami akan menebarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan melayani, dan urapan dari tempat maha tinggi turun atas hamba-Mu dan turun atas kami semua. Kami siap membuka hati, kami mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan, kita sudah memuliakan namanya. Dan percayalah, di saat-saat libur, lebaran seperti ini, bahwa penyertaan Tuhan juga tetap ada dalam hidup kita. Amin. Ya, di tengah-tengah kita berlibur pada hari ini, mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini dengan tema motivator versus inspirator. Ya, apa yang dimaksud dengan motivator versus inspirator ini? Ya, motivator itu adalah seseorang yang senang untuk memotivasi orang, menyampaikan suatu nasihat, menyampaikan suatu kata-kata yang indah. Supaya apa? Orang-orang yang mendengar merasa termotivasi dengan perkataan orang tersebut, dan dia bisa menggerakkan mungkin untuk memberikan mereka suatu kekuatan supaya mereka mau melakukan. Tapi bagaimana dengan inspirator, saudara? Inspirator itu adalah seseorang yang menginspirasikan hidupnya untuk orang lain. Berarti yang dimaksud dengan menginspirasi berarti dia melakukan sesuatu dan dia memberikan dirinya untuk menjadi contoh atas setiap apa yang dia ucapkan, yang dia perkatakan. Itu semua karena dia sudah melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan saya sampaikan dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, berkata demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Ini nasihat daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus menasehati Timotius sebagai anak rohaninya, karena Timotius diutus oleh Rasul Paulus untuk menggembalakan jemaat di kota Efesus, saudara. Ini yang menarik. Kenapa sampai ayat ini Rasul Paulus katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Rupanya Bapak Ibu Saudara, ketika Timotius diutus untuk menggembalakan jemaat yang ada di kota Efesus, usia Timotius masih sangat muda, saudara. Para peneliti Alkitab berkata, kemungkinan umur Timotius itu antara 16 sampai 20 tahun, saudara. Jadi sangat muda. Tetapi Rasul Paulus sebagai seorang bapa rohani bagi Timotius, dia mempercayakan pelayanan yang ada di kota Efesus kepada Timotius. Kenapa? Karena dia tahu Timotius sudah siap. Karena dia tahu Timotius sudah melihat suatu contoh yang hidup, bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana melayani jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana membangun jemaat Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Dari mana Timotius melihat, saudara? Timotius melihat dalam hidup Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus sebagai bapa rohani percaya dan melihat selama di dalam
bimbingan, pimpinan daripada Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Timotius sudah melihat contoh yang baik. Timotius sudah belajar melakukan keteladanan yang dia lihat dalam hidup Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus berani mempercayakan tugas pelayanan yang ada di kota Efesus kepada Timotius. Dan kepada Timotius, Rasul Paulus menasihati demikian juga saudara. Ketika engkau melayani sebagai seorang gembala di sana, jadilah teladan bagi orang-orang percaya, kata Rasul Paulus. Teladan bagi orang-orang percaya itu dalam hal apa? Dalam hal perkataan, dalam hal tingkah laku, dalam hal kasihmu, dalam hal kesetiaanmu dan kesucianmu. Bayangkan saudara, usia muda antara 16 sampai 20 tahun adalah masa-masa seorang muda yang begitu bergairah. Begitu banyak hal yang dia mau pengen capai dengan semangatnya. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, engkau masih muda, tapi jangan sampai ketika engkau dalam keadaan usia mudamu, engkau dianggap rendah oleh orang-orang lain. Loh, kok bisa? Ya, karena Rasul Paulus mengingatkan Timotius, dia seorang yang masih muda. Orang yang begitu bergairah, orang yang begitu bersemangat. Jadi kalau dia tidak bisa menjaga hidupnya, tidak berhati-hati, maka orang lain akan menganggap dia rendah. Oh ya, masih muda, pantas saja dia masih berbuat begitu. Oh ya, masih muda, pantas aja perkataannya begitu. Oh masih muda, ya benar, masih ada kekanak-kanakan tingkah lakunya. Oh ya benar, kasihnya memang ya masih kasih yang begitu antar sesama, antar pria dengan wanita. Oh iya, pantas saja dia masih ragu-ragu, masih muda. Dia belum bisa belajar setia. Oh pantas saja dia berbuat sesuatu yang melanggar kekudusan. Oh masih muda, saudara yang dikasih Tuhan. Kita siapa? Apakah kita hanya sebagai seorang motivator yang pintar menyampaikan kata-kata? Apakah kita seorang motivator yang bisa menggerakkan orang lain untuk mengikuti perkataan kita, melakukan perkataan kita? Tapi sesungguhnya kita sedang menyampaikan suatu teori. Atau kita adalah seorang inspirator yang tidak hanya bisa memperkatakan suatu kata-kata yang indah, suatu kata-kata yang mengajak, membangun hidup orang lain, tetapi itu adalah suatu kata-kata yang sudah dilakukan. Sehingga melalui hidup kita, kita menginspirasi banyak orang untuk melakukan. Ya. Seorang motivator itu baik saudara. Berikan nasihat, berikan bimbingan, bahkan memberikan suatu motivasi yang positif, memberikan semangat yang baru. Tapi kalau dia tidak melakukan, itu hanya sekedar teori. Tetapi bagi seorang inspirator, dia memperkatakan sesuatu, nasihat, mengajak orang-orang, dan dia sudah melakukannya. Dia sudah menginspirasi orang. Orang lain ketika melihat hidupnya, oh, orang ini benar-benar patut untuk dicontoh, diteladani. Dia bukan hanya sekedar yang pintar ngomong, pintar bicara, tetapi kurang dalam melakukan. Saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 27, ya, kita akan baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Ya, mari kita perhatikan saudara. Rasul Paulus berkata demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Rasul Paulus menginspirasi Timotius melalui hidupnya. Dia sudah melatih tubuhnya, menguasai seluruhnya, dan itu patut dicontoh oleh Timotius. Rasul Paulus sudah bangun pagi-pagi untuk berdoa kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Dia serius di hadapan Tuhan. Timotius sebagai anak rohaninya melihat hal itu. Rasul Paulus orang yang suka membaca firman Tuhan. Hari-harinya adalah untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Timotius melihat hal itu. Dan Timotius belajar untuk juga setia membaca firman Tuhan. Rasul Paulus dia memperkatakan segala sesuatunya dengan hati-hati. Dia menghormati orang lain. Menjaga hidupnya supaya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga di hadapan manusia. Timotius melihat hal itu, saudara. Dia belajar sebagai anak rohaninya. Sebab dia tinggal bareng dengan Rasul Paulus. Apapun yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Timotius itu belajar, saudara. Dia lakukan apa yang seharusnya dia bisa lakukan. Dan dia melihat ada contoh yang hidup. Seorang pribadi yang dia sebut bapa rohaninya, yaitu Rasul Paulus, saudara. Menjadi berkat dengan menginspirasi orang lain atau hanya motivator tanpa melakukan, itu pilihan bagi kita. Tapi kebenaran firman Tuhan berharap kepada kita, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita supaya kita benar-benar menjadi berkat dengan menginspirasi orang lain yang ada di hidup kita. Tidak hanya sekedar motivator, pintar berkata-kata, tapi kita sudah melakukannya. Apakah kita seperti api kecil dari sebatang korek api yang hanya bisa dilihat oleh segelintir orang dan cepat habis? Atau kita menjadi api kompor gas yang begitu besar, menghangatkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya? Atau menjadi api yang sungguh besar, bisa menginspirasi banyak orang. Dan orang-orang melihat ada karya Tuhan yang indah dalam hidup kita. Dan kita menjadi pribadi yang tenang seperti padang gurun. Begitu tenang. Dan kita bisa menginspirasi orang untuk dia melihat hidup kita. Karena kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 3 ayat 17, saudara. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang pulang, mungkin mudik dengan keluarga yang ada di kampung halaman, ya, atau Bapak Ibu Saudara yang sedang mengadakan piknik perjalanan keluar kota, yang tahu apa yang kita kerjakan di luar sana, mungkin Anda dengan keluarga. Tetapi Tuhan mengerti apa yang kita lakukan. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan banyak orang ketika kita ada pulang kampung. Kita bisa menginspirasi orang tua kita yang sudah lama kita tinggalkan, sanak saudara kita, orang-orang kampung. Melalui hidup kita, mereka melihat bahwa penyertaan Tuhan sungguh indah dalam hidup kita. Atau kita hanya pribadi yang membanggakan cerita-cerita sukses yang kita mau sampaikan kepada orang-orang di kampung. Ya, kita berkata, wah sukses, bekerja keras ini. Lihat saya datang dengan mobil yang bagus,
dengan keluarga. Wah, kami diberkati. Saudara, kita bisa bangga dengan berkat Tuhan. Kita bisa cerita kepada banyak orang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi alangkah baiknya ketika kita bertemu dengan orang-orang, kita bisa menginspirasi mereka. Untuk mereka melihat ada Tuhan di dalam hidup kita. Untuk mereka melihat tutur kata kita yang begitu lemah lembut. Untuk mereka bisa melihat perubahan hidup. Ketika kita pulang kampung, ketika kita berada di tengah-tengah orang lain dalam perjalanan liburan kita. Kita bukan orang yang begitu mudah emosi. Karena mungkin perjalanan yang macet. Berapa kali? Beberapa orang seringkali memaki-maki. Karena dia dipepet atau karena dia disalib oleh kendaraan yang lain. Sementara di kaca depannya dia gantung ada salib di situ. Dia bilang di stiker kaca mobilnya, God bless you, tulisannya. Wah, apa yang bisa disampaikan dengan stiker itu ketika kita memaki-maki orang lain? Ketika kita tidak sabar di tengah-tengah perjalanan kita yang macet. Ketika kita memarahi orang-orang, orang lain melihat ada salib digantung di mobil. Ada stiker yang berkata God bless you, Tuhan memberkatimu. Sungguh terbalik, bukan? Berbeda dengan realitanya. Berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Kita memotivasi orang dengan berkata God bless you. Tetapi dia melihat kemarahan kita yang sungguh besar. Bahkan perkataan kita yang memperkatakan seluruh hewan yang ada di kebun binatang. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi teladan itu tidak mudah. Tetapi kalau kita mau melakukan dari hal-hal yang kecil, memperhatikan hidup kita, memperbaiki hidup kita, maka hal itu tidaklah sulit. Sebab Tuhan bisa melakukannya kalau kita mau untuk diubahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berkata juga, ya bagaimana Pak? Kalau di kampung halaman saya memang begitu ngomongnya. Blak-blakan, kalau gak blak-blakan ya gak pas, gak benar. Benar saudara, ya. Saya juga dulu menganggap demikian ketika saya sampai di Pulau Jawa ini sekitar 20 tahun yang lalu. Tahun 2002 saya berangkat dari Sumatera untuk mengikuti sekolah Alkitab pendidikan pendeta di Salatiga. Ya, saya ada keterketujuan budaya. Ya, dalam hal makan, minum. Kalau di Sumatera itu Bapak Ibu Saudara, di Sumatera Utara biasa kalau makannya itu banyak itu. Nasinya bisa menggunung. Tiba di Jawa ini nasinya cuma satu mangkok kecil. Ya. Dan juga makanannya serba manis. Orang-orang di sini biasa berkata-kata lembut. Kalaupun marah, suaranya tetap lembut, tidak seperti kami di sana. Suaranya bisa bar begitu, memarahi orang, bahkan keluar kata-kata yang kasar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengalami shock budaya, ya. Tapi ketika saya mulai belajar, saya mengerti hidup ini harus berubah. Tidak segala sesuatunya yang harus bisa diperkatakan dengan blak-blakan, to the point, ya. Tapi kadangkala kita memang perlu memperkatakan dengan lembut maksud dan tujuan kita. Ya. Kadangkala kita mungkin tidak harus to the point menyampaikan sesuatu untuk menegur orang, untuk menasehati orang lain. Tapi kadangkala kita harus menyampaikannya juga mungkin dengan cerita. Mungkin menyampaikannya dengan suatu perkataan yang
lembut, walaupun kita sebenarnya terpancing secara emosi, marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menempatkan kita di suatu daerah, ketika kita bertemu dengan orang-orang lain, mungkin ada keterkejutan, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kita pikir itu sudah baik di daerah kita, di tempat lama kita. Tapi di suatu tempat yang baru, lingkungan yang baru, orang-orang yang baru, kita perlu berubah dalam hal yang positif, ya. Bukan berubah langsung kita jadi orang-orang yang berbeda, meninggalkan karakteristik hidup kita. Tidak, saudara. Kita tetap punya pribadi yang tegas mungkin. Kita tetap punya pribadi yang teguh dalam pendirian. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang lain, kita bisa sampaikan apa maksud dan tujuan kita kepada mereka. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan atas hidup mereka. Sehingga mereka disadarkan. Mereka mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Yang Tuhan bisa kerjakan melalui hidup kita masing-masing, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak hanya pintar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menasihati jemaat, tetapi saya juga belajar dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Ada enggak nilai-nilai yang sudah saya kerjakan? Ada enggak kebenaran firman Tuhan yang sudah mulai mengubah hidupku? Sehingga orang lain bisa melihat yang saya lakukan itu patut untuk dicontoh, untuk dilakukan oleh orang lain. Saya mungkin belajar untuk mengatur hidup saya, menjaga perkataan saya, menjaga perilaku saya dengan orang lain. Ya, seringkali mungkin bisa jadi juga saya kadang-kala tidak mampu untuk mengubah orang lain. Tapi saya akan biarkan dia berlaku demikian. Tentu di dalam doa saya berharap orang itu akan berubah. Kalau hanya sekedar perkataan mungkin orang lain tidak bisa dengar. Kalau hanya sekedar kata-kata mungkin orang lain tidak begitu bisa menerima. Tetapi kalau Tuhan yang berkarya, kita sudah melakukan bagian kita. Biarkan Tuhan yang mengubah orang tersebut. Rasul Paulus sudah memberikan contoh teladan bagi Timotius. Rasul Paulus mengirimkan banyak surat-surat kepada jemaat-jemaat. Dan dia mau belajar untuk menjaga hidupnya supaya berkenan. Pribadi Rasul Paulus adalah pribadi yang tegas. Dia kuat dalam satu prinsip. Maka ketika dia sebelum bertobat, saudara, dia begitu kuat dengan keyahudiannya. Dia begitu kuat dengan prinsip yang dia pegang. Ketika ada orang-orang yang berbeda, dia begitu marah, menangkap murid-murid Tuhan, memasukkan mereka ke penjara, menyiksa mereka di sana. Dan dia berkata, itu jalan Tuhan yang dia kerjakan. Tapi sungguh berbeda ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan mengubah hidupnya. Saudara, dia menjadi pribadi yang penuh kasih. Dia menjadi pribadi yang tetap teguh dalam iman, prinsip hidupnya. Tetapi dia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti dia. Justru dia berkata, Filipi 3 ayat 17 ini, saudara, ikutlah teladanku. Perhatikan hidup kami. Apa yang kami sudah lakukan, kata Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Jadikan itu teladan bagi hidup. Ada perubahan hidup yang terjadi. Inspirator iman adalah
Hidupi firman Tuhan di sepanjang usia, setiap hari, maka orang lain akan terberkati. Amin. Hidupi firman Tuhan di sepanjang usia, setiap hari saudara, bukan kadang-kadang, beberapa kali, tetapi setiap hari, maka orang lain akan terberkati melalui hidup kita. Amin. Jadi, mari lakukan firman ini dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan lihat karya Tuhan yang begitu indah setiap hari terjadi melalui firman yang kita kerjakan. Tidak hanya itu memberkati hidup kita, tetapi itu juga memberkati orang lain. Amin saudara. Kita akan menyanyikan satu pujian, Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senat jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senat jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senat jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, selidiki setiap anak-anak-Mu dan jadikan kami bertumbuh menjadi orang-orang yang memberkati orang lain, membawa inspirasi bagi banyak orang, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan buat mereka yang sedang membutuhkan. Biarlah hidup kami makin memberkati orang lain. Terima kasih Bapa. Berkati semua sudah melayani hari ini. Tuhan perhitungkan semuanya, khususnya hamba-Mu Bapak Semia sudah sharing firman. Tuhan memakai hidupnya makin dahsyat, makin luar biasa di dalam Tuhan. Kami menyerahkan setiap kegiatan kami hari ini, apapun yang dikerjakan, kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, kiranya kami sedang menyenangkan hati Tuhan dan memberkati, menguatkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Semua pasti baik, semua indah bersama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati.